Assalamualaikum Pak Harsani. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat-sehat. gimana? Katanya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin Pak Harsani bisa cerita? Iya nih Bu Yuli, memang ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan Bu Yuli nih. Iya. Terkait dengan antara tugas dan tanggung jawab saya. Maksudnya seperti ini. Tugas saya sebagai seorang guru, sebagai guru penggerak, dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Yang dimaksud tanggung jawab sebagai orang tua yang bagaimana nih? Orang tua yang sebenarnya apa gimana? Ya seperti ini Bu Yuli. Jadi saya kan seorang guru ya. Punya, Alhamdulillah Pak, lumayan. Ya punya tugas. Ikut sik hari ini. Ikut Zoom. Kemudian saya juga seorang orang tua. Posisi saya sebagai guru honorer, sampean tahulah, untuk mensejahterakan keluarga saya ya butuh tambahan lah. Artinya seperti ini. Di sisi lain saya sebagai seorang guru harus profesional dan efektif dalam mengajar. Kemudian tugas saya di guru penggerak harus saya selesaikan. Bagus ditunggu di ruang 2. Kemudian saya sebagai orang tua juga harus punya tanggung jawab untuk menafkahi istri saya, anak-anak saya. Ya, jadi saya bingung nih, mana hal yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu nih, atau bagaimana saya bisa mengatur hari-hari saya agar semua tanggung jawab dan tugas saya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pak Agus ditunggu di ruang 2. Ya. Tapi kalau saya lihat di tugas-tugas Pak Harsani gitu di LMS gitu, kayaknya Pak Harsani nggak keteteran gitu, masih bisa. Mohon maaf Ibu, untuk link bor 3 Bu, mohon di share Bu. Agak ini suaranya nggak jelas di bor sebelah. Biar saya mohon maaf. Ada ini. Baik, bisa kedengaran suara saya Pak Harsani? Iya. Tapi kalau saya lihat begitu ya di LMS begitu Pak Harsani nggak ketinggalan gitu. Artinya sama dengan kita saat saat mengerjakan tugas gitu. Artinya Pak Harsani nggak keteteran gitu dengan kita gitu. Saya rasa itu sudah ini banget ya, artinya Pak Harsani itu sudah hebat gitu. Saya rasa Pak Harsani mampu gitu sama dengan kita gitu. Ya, memang sih di setiap waktu-waktu ya, artinya saya curi-curi waktu lah untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Tapi di sisi lain saya harus mengejar target juga. Artinya seperti ini, saya kan kerja saya di Sapeken itu kan daerah pesisir ya. Jadi sore jam 3 sore itu saya harus berangkat mancing ke tengah laut dan datang itu harus besok paginya jam 6 lah atau setengah 7 dan harus langsung ke sekolah. Dan itu hanya mandi aja mandi pulang, kemudian sekolah nggak sempat duduk atau apa, langsung mandi pulang. Artinya efektivitas saya di sekolah akan sedikit terganggu karena kondisi fisik saya yang capek, tergesa-gesa seperti itu. Jadi saya kebingungan. Saya harus seperti apa agar semuanya itu berjalan dengan lancar dan bagus seperti itu. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Harsani itu sudah bagus gitu. Nah, dari kendala-kendala yang Pak Harsani lakukan, dapatkan gitu ya. Kira-kira ada nggak Pak Harsani punya bayangan lain gitu, rencana-rencana apa yang sekiranya bisa membuat Pak Harsani bisa keluar dari permasalahan-permasalahan itu? Atau misalnya Pak Harsani pernah melakukan apa begitu? Ya, saya sih gimana ya? Saya akan memprioritaskan dulu ya. Pertama, saya akan lebih fokus ke tanggung jawab saya sebagai orang tua. Karena bagaimanapun itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian tanggung jawab saya sebagai guru, ya, karena itu akan berkaitan dengan kualitas
cara saya mengajar, cara saya mendidik dan kualitasnya kepada peserta didik saya. Jadi pandai-pandai mengatur waktu lah intinya. Gitu ya. Kalau dari rencana-rencana itu dalam waktu dekat ini, kira-kira menurut Pak Harsani yang lebih efektif begitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Harsani apa? Ya, pertama manajemen waktu ya. Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian saya waktu istirahat ya, mungkin waktu istirahat saya bisa manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak. Iya, artinya kalau bisa semuanya terlewati dengan baik, kenapa tidak? Begitu mungkin ya Pak Harsani ya. Iya betul. Nah dari rencana-rencana yang Pak Harsani rencanakan itu, aksi yang Bapak Harsani rencanakan itu kira-kira siapa saja yang dapat mendukung atau membantu dalam melaksanakan rencana yang Pak Harsani lakukan itu siapa saja? Yang pasti karena ini berkaitan dengan profesi saya sebagai guru, ya saya membutuhkan bantuan dari teman sejawat atau kepala sekolah lah. Artinya ya mereka bisa memaklumi saya lah dari segi waktu. Mungkin kalau saya datang terlambat 10 atau 5 menit ya bisa dimaklumi lah. Atau mungkin dari istri saya yang seharusnya selalu siap lah untuk membantu saya dalam segala apapun. Ya, baik. Jadi menurut Pak Harsani kan perlu dukungan orang lain begitu ya dalam melaksanakan rencana-rencana yang Pak Harsani telah rencanakan itu sendiri. Salah satu beberapa diantaranya adalah komunikasi dengan istri, dukungan dari istri, kemudian juga kepala sekolah begitu ya. Begitu Pak Harsani? Ya seperti itu. Iya. Bagaimana Pak Harsani, kira-kira dari obrolan kita sudah mendapatkan gambaran nggak tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Harsani? Ya mungkin gambarannya seperti ini. Intinya sih bagaimana saya mengolah waktu ya, manajemen waktu. Karena bagaimanapun semua tanggung jawab dan tugas itu harus diselesaikan secara profesional ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua ya, lebih ke waktu ya, bagaimana saya mengatur waktu saya dengan baik seperti itu. Begitu ya Pak Harsani. Ya. Berarti sudah keluar nih dari permasalahan, sudah agak cerah kah? Ya alhamdulillah ini sudah mulai, artinya dalam waktu dekat ya kalau bisa saya menulis oret-oretan lah waktu-waktu, misalnya jam pagi, siang harus ngapain, kemudian malam harus ngapain dan sebagainya. Lebih terencana begitu mungkin. Ya, lebih terencana. Baik. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya dari Pak Harsani, dari aksi yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak Harsani. Ya, sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum. Sukses terus ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Harsani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Yuli gimana? Sehat? Sehat, cuma ada sedikit masalah ini Pak. Iya. Ya silakan Bu Yuli. Katanya mau ngobrol kemarin ini. Apa yang mau diobrolin? Begini, saya ada sedikit masalah dengan salah satu peserta didik di kelas saya. Kebetulan saya adalah wali kelas gitu. Dan ada beberapa guru mapel itu yang cerita ke saya bahwa salah satu peserta didik saya atas nama Zaka gitu ya, dia sedikit nyeleneh gitu daripada yang lain gitu. Ternyata memang di pelajaran saya juga seperti itu. Tapi kalau dari akademik sih dia nggak ada masalah gitu. Dia rajin gitu, nilainya juga bagus. Kalau ada kuis di kelas juga dia bisa jawab gitu. Nyelenehnya dia suka gangguin temennya gitu. Saya sebagai wali kelas sudah melakukan beberapa hal sih, dengan pendekatan secara personal, kemudian juga tanya-tanya ke teman-temannya.
juga sempat melakukan home visit Pak Harsani. Jadi tanya-tanya ke orang tuanya gitu udah gitu. Tapi masih belum ada perubahan yang signifikan sih dari si anak ini. Oh, seperti itu ya. Betul. Kira-kira apa ya yang menyebabkan si Saka ini tuh bisa seperti itu ya? Pernah sih saya waktu pendekatan personal itu saya tanya gitu, apa sih gitu motivasi Saka gitu melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan kemarin ini sampai melukain temennya gitu, dan itu sudah mengkhawatirkan sih menurut saya gitu. Dia cuma bilang, cuma bercanda aja kok Bu, bilangnya begitu. Kemudian kadang juga saya perhatikan kalau saya lagi ngajar, dia suka lempar-lempar kertas-kertas kecil gitu, dipilin-pilin gitu kayak bola gitu, dilempar ke teman-temannya gitu. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa ini anak kayaknya lagi caper gitu loh Pak, cari perhatian sebenarnya gitu. Kalau menurut saya sih permasalahannya di sana. Jadi dia ingin diperhatikan saja sih sebenarnya menurut saya. Iya, Bu Yuli, memang kita tidak bisa tidak bisa lepas dari permasalahan seperti itu di kelas. Sering terjadi banyak permasalahan seperti itu. Kira-kira menurut Bu Yuli, langkah apa yang nanti akan dilakukan agar si Saka ini kembali menjadi anak yang inilah baiklah di kelasnya? Kalau menurut saya dari apa yang sudah saya lakukan begitu, karena saya sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan apa sih penyebabnya gitu. Kalau menurut saya karena dia cari perhatian, tentu solusinya adalah memberikan perhatian yang lebih terhadap si anak ini begitu. Misalnya mungkin bisa dengan cara memindahkan tempat duduk yang biasanya dia ada di belakang begitu. Saka ini duduknya di belakang Pak Harsani. Jadi mungkin bisa di rolling lagi ke depan misalnya, dan beberapa pekan ganti lagi, mungkin bisa seperti itu. Artinya dengan Saka duduk di depan itu kan perhatiannya lebih fokus. Iya. Ya. Kemudian juga mungkin saya nanti akan lebih mengomunikasikan juga dengan BK gitu. Karena BK kan juga punya punya ilmu khusus lah begitu gitu. Jadi bisa lebih melakukan pendekatan secara personal, secara emosional, mungkin seperti itu. Atau yang selanjutnya saya bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah saya dapatkan di guru penggerak mungkin Pak Harsani, seperti teknik stop dan lain sebagainya. Iya, jadi Bu Yuli menarik juga ya. Jadi Bu Yuli tadi kan mengatakan akan melakukan rolling tempat duduk lah agar si Saka ini bisa terawasi, terpantau, atau mendapatkan kedekatan emosional dengan guru atau temannya, dan kolaborasi ya kalau tidak salah dengan guru mapel atau BK. Kira-kira langkah apa yang pertama nanti yang akan dilakukan oleh Bu Yuli? Langkah pertama ya rolling tempat duduk gitu. Jadi si Saka ini akan ditempatkan di depan gitu. Kalau kemarin itu dia duduk paling belakang, maka saya akan menempatkannya di depan. Kebetulan kelas saya ini tidak duduk berbaris Pak Harsani, tapi berkelompok-kelompok gitu. Jadi memang kebiasaan saya adalah rolling tempat duduk itu akan dilakukan beberapa pekan begitu, tidak monoton hanya dengan itu saja dia duduk begitu. Tapi untuk Saka ini memang lebih efektif menurut saya memang di depan tempat duduknya. Ya, kalau saya lihat Bu Yuli sudah ini ya, kira-kira apa yang dapat Bu Yuli ambil dari obrolan kita hari ini ya? Mendapatkan solusi ya, sama seperti tujuan awal kita ngobrol ini gitu. Jadi dari obrolan-obrolan yang kita lakukan ini memancing saya untuk berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan begitu. Dari pancingan-pancingan yang dilakukan Pak Harsani, akhirnya saya muncul ide seperti itu gitu Pak Harsani. Terima kasih banget. Ya, sama-sama Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Harapan saya ingin ngobrol lagi minggu depan nih dengan Bu Yuli. Mungkin ada perubahan tidak nih dengan si Saka ini, perubahan apa yang terjadi agar menjadi pengalaman juga dengan saya.
Siap, pokoknya jangan bosan-bosan untuk Pak Harsani untuk Siap, selalu siap. menjadi tempat curhat saya nih ya. Nanti bakal saya ceritain berhasil nggak ya langkah-langkah Siap, yang siap. saya lakukan gitu. Siap, Bu Yuli. Kalau tidak, berarti kita harus cari solusi bersama lagi, Iya, begitu Pak siap. Harsani. Siap, siap. Ya, Oke Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. sama-sama. Sampai jumpa Pak Harsani, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Harsani.